Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milantia Siti Utami. Di sini saya ingin menuntaskan proyek UAS saya dengan mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu DRI Serafina MM, dan saya sebagai mahasiswa Milantia Siti Utami dengan NIM 13026250818 dengan NID Ibu Vina Serafina yaitu 0002106503. Selanjutnya di sini saya ingin membahas tentang pendidikan pada masa Orde Baru dengan subtopik pembahasan pendidikan era Orde Baru antara pembangunan infrastruktur dan pengendalian kurikulum. Selanjutnya di sini ada ringkasan materi. Yang pertama itu pendidikan era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 adalah instrumen negara yang berwajah ganda dirancang untuk menyaksikan trilogi pembangunan. Yang kedua, pada satu sisi pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan secara pasif melalui program IKONS SD Impers yang berhasil meningkatkan angket melek huruf dan memperluas akses pendidikan dasar secara drastis ke seluruh pelosok negeri. Yang ketiga, keberhasilan kuantitatif ini diimbangi dengan pengendalian ideologis yang sangat ketat melalui kurikulum nasional yang seragam, mata pelajaran seperti PMP atau Pendidikan Moral Pancasila dan penataran P4. Nah, Orde Baru secara sistematis menanamkan kepatuhan dan tafsir tunggal negara. Di tingkat lanjut, daya kritis mahasiswa dibungkam melalui kebijakan NKK atau BKK. Yang terakhir yaitu hasil akhirnya menciptakan manusia pembangunan atau generasi terampil yang dibutuhkan industri, namun patuh, apolitis, dan tidak kritis terhadap kekuasaan. Selanjutnya terdapat learning outcome. Yang pertama itu menganalisis dualisme kebijakan, mampu menganalisis dualisme fundamental dari kebijakan pendidikan Orde Baru, yaitu bagaimana program pembangunan infrastruktur seperti SD Impers dan wajib belajar secara strategis dijalankan bersama dengan mengendalikan kurikulum yang ketat untuk mencapai tujuan antar negara, menciptakan stabilitas politik demi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu mengidentifikasi instrumen kontrol, yaitu mampu dan menjelaskan secara spesifik instrumen-instrumen yang digunakan oleh rezim untuk mengendalikan ideologis melalui pendidikan, seperti mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau PMP, penataran P4, kurikulum nasional yang strukturistik, dan kewajiban NKK dan BKK di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengevaluasi dampak jangka panjang warisan. Mampu mengevaluasi dampak jangka panjang warisan dari sistem periode Orde Baru terhadap masyarakat Indonesia, menyangkut keberhasilan kuantitatif, meningkatkan angka melek huruf dan akses pendidikan dasar, serta dampak negatif kuantitatif, pembelahan budaya kritis, penyeragaman, dan lahirnya generasi yang cenderung apolitis. Selanjutnya di sini saya membahas studi kasus dengan judul Pendidikan Era Orde Baru antara Pembangunan Infrastruktur dan Pengendalian Kurikulum. Mengutip dari berbagai sumber, SD Impres adalah sebuah program di era Orde Baru yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Kehadiran SD Impres diperuntukkan bagi anak-anak miskin di daerah terpencil. Meskipun ada juga yang di perkotaan, namun diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Nah, di sini terdapat latar belakangnya. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, di bawah Presiden Soeharto, pendidikan dianggap sebagai sarana penting untuk mendukung pembangunan nasional dan stabilitas politik. Pemerintah berupaya menciptakan sumber daya manusia yang disiplin, patuh terhadap negara, dan siap mendukung agenda pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah melakukan dua langkah besar, pembangunan infrastruktur pendidikan secara masif dan pengendalian kurikulum secara ketat. Meskipun berbagai program seperti SD Impers dan wajib belajar 6 tahun membawa kemajuan besar, sistem pendidikan juga menghadapi masalah serius seperti ketimpangan fasilitas, kualitas guru yang rendah, dan kurikulum yang terlalu strukturistik. Kebijakan yang terlalu berpusat membuat pendidikan kehilangan fleksibilitas dan pelajar tidak diberi ruang untuk berpikir kritis. Hal ini menimbulkan pro dan kontra yang terus menjadi bahan refleksi hingga masa kini.
Selanjutnya, terdapat teori pendukung. Yang pertama itu berdasarkan teori landasan filosofi pendidikan. Nah, pendidikan di era Orde Baru ini meskipun mendapatkan Pancasila sebagai landasan utamanya, cenderung mengimplementasikannya sebagai alat indoktrinasi untuk menciptakan keberagaman ideologis demi stabilitas nasional. Pendekatan ini sangat kontras dengan konsepsi pendidikan modern yang memandang landasan filosofi sebagai sumber pembentukan karakter yang membebaskan. Bagaimana ditegaskan pada artikel Ibu Vina Serafina tahun 2021, landasan pendidikan yang kokoh seharusnya bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan internalisasi nilai yang menimbulkan kemampuan bernalar kritis. Dalam konteks Orde Baru, pengendalian kurikulum melalui program seperti P4, pedoman pengalaman Pancasila, lebih diarahkan untuk menciptakan kepatuhan warga negara, sebuah pemasyatan pembangunan Pancasila lebih diarahkan untuk menciptakan kepatuhan warga negara, sebuah prasyarat penting agar agenda pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa kritik atau gejolak politik yang berarti. Dikutip di artikel Vina Serafina tahun 2021. Selanjutnya ada teori pendukung yang kedua, yaitu berdasarkan teori pedagogi kritis. Nah, salah satu ciri utama pengendalian kurikulum di masa Orde Baru adalah penerapan metode pedagogi yang sangat berpusat pada guru atau teacher center, otoritarian, dan menekankan pada hafalan rote learning. Model pengajaran semacam ini secara sistematis menghambat pembangunan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Hal ini bertentangan secara diametral dengan pendekatan pedagogi kontemplator seperti problem based learning atau PBL yang menurut Ibu Vina terbukti efektif untuk melatih kemampuan bernalar kritis dan memecahkan masalah. Nah, pilihan metode pedagogi ini yang tidak partisipatif di era Orde Baru dapat dianalisis sebagai strategi yang disengaja untuk mendukung agenda pembangunan, yakni mencetak tenaga kerja yang terampil secara teknis dan patuh. Nah, bukan individu-individu yang memiliki daya kritis untuk mempertanyakan kebijakan dan arah pembangunan itu sendiri. Selanjutnya, teori pendukung yang ketiga yaitu berdasarkan teori pendidikan berbasis kearifan lokal, yaitu agenda pembangunan Orde Baru yang menekankan pada sentralisis dan stabilitas nasional tercermin dalam kurikulum yang bersifat monolitik dan seragam di seluruh Nusantara. Kebijakan ini secara efektif menafikan pentingnya konteks lokal dalam proses pembelajaran. Nah, pada menurut Ibu Vina, integrasi kearifan lokal ke dalam media dan materi ajar merupakan kunci untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan, sehingga nilai-nilai luhur dapat terinternalisasi dengan baik. Mengendalikan kurikulum yang bersifat sentralistik ini seringkali membuat materi ajar terasa asing bagi siswa di luar pusat kekuasaannya dan berpotensi memutuskan hubungan mereka dengan identitas kebudayaannya sendiri. Dengan demikian, prioritas pada pembangunan infrastruktur fisik dan kesatuan nasional versi negara telah mengorbankan kekayaan pedagogis yang terkandung dalam keberagaman budaya lokal. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan di dalam Orde Baru diarahkan untuk mencetak manusia-manusia pembangun yang siap mengisi posisi dalam industrialisasi yang menjadi cita-cita Orde Baru. Manusia yang produktif, bukan manusia yang kreatif dan inovatif. Maka untuk menjaga stabilitas pembangunan pendidikan dibuat berpusat, diatur oleh pusat, menetapkan peserta didik sebagai objek pendidikan, bukan sebagai subjek pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di masa Orde Baru ini menjadi alat politik negara yang jauh lebih idealisme pendidikan sebagai wadah pembebasan peserta didik. Nah, selanjutnya dari studi kasus
yang saya paparkan memiliki input masalah. Yang pertama itu mengapa pembangunan infrastruktur pendidikan pada masa Orde Baru ini belum merata di seluruh daerah Indonesia meskipun terdapat program SD Impers. Yang kedua, mengapa kualitas dan kesetaraan guru pada masa Orde Baru ini masih rendah, terutama di daerah terpencil. Nah, yang ketiga, mengapa kurikulum pada masa Orde Baru sangat dikendalikan oleh pemerintah pusat sehingga membatasi kebebasan berpikir siswa. Selanjutnya ada proses penyelesaian masalah. Yang pertama itu untuk proses penyelesaian yang pertama, program SD Impers dan wajib belajar. Untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur, pemerintah meluncurkan program SD Impers atau Instruksi Presiden pada tahun 1973. Ribuan sekolah dibangun di seluruh wilayah Indonesia, disertai dengan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan dasar. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengangkatan guru. Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik, pemerintah mengadakan program pelatihan guru dan penataran P4 secara nasional. Guru diberikan pelatihan kompetisi mengajar dan wawasan kebangsaan. Pemerintah juga membuka banyak lembaga pendidikan tenaga pendidik LPTK untuk mencetak guru-guru baru. Selanjutnya, penyelesaian yang ketiga yaitu reformasi kurikulum nasional. Untuk menyamarkan mutu pendidikan, pemerintah membuat beberapa kurikulum nasional yaitu Kurikulum 75, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994. Kurikulum ini menekankan efisiensi disiplin dan penanaman nilai-nilai moral serta Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada output. Output yang pertama itu akses pendidikan semakin luas. Program SD Impers berhasil meningkatkan jumlah sekolah secara drastis. Jutaan anak Indonesia yang belum sebelumnya tidak bersekolah akhirnya dapat menikmati pendidikan dasar. Angka partisipasi sekolah dasar meningkat pesat di seluruh provinsi. Yang kedua yaitu jumlah guru meningkat dan tenaga pendidik lebih siap. Pelatihan guru secara nasional menghasilkan peningkatan jumlah tenaga pendidik yang signifikan. Banyak guru memulai memahami metode pengajaran modern dan nilai kebangsaan, meskipun pemerataan masih belum sempurna di daerah terpencil. Selanjutnya ada output yang ketiga yaitu kurikulum seragam dan tertata. Penerapan kurikulum nasional menciptakan sistem pendidikan yang seragam di seluruh Indonesia. Namun, sisi negatifnya, kreativitas siswa seringkali terhambat karena pembelajaran terlalu berpusat pada hafalan dan aturan. Selanjutnya ada feedback yang pertama. Feedback yang pertama yaitu apresiasi atas pembangunan sekolah. Masyarakat mengapresiasi pembangunan sekolah yang begitu luas pada masa Orde Baru. Banyak anak dari keluarga sederhana yang akhirnya bisa bersekolah. Program SD Impers dianggap sebagai prestasi monumental dalam sejarah pendidikan Indonesia. Yaitu ada feedback yang kedua yaitu kritik terhadap kualitas dan kesejahteraan guru. Walaupun jumlah guru meningkat, banyak pihak memulai bahwa peningkatan kualitas sejalan dengan pemerataan kesejahteraan, guru di daerah terpencil sering tertinggal dalam hal fasilitas dan pelatihan, sehingga muncul tentuan reformasi pendidikan pasca Orde Baru. Selanjutnya terdapat feedback yang ketiga yaitu tuntutan reformasi kurikulum. Setelah jatuhnya Orde Baru, muncul kritik bahwa kurikulum masa itu terlalu politis dan membatasi kebebasan berpikir. Era reformasi kemudian menuntut desentralisasi pendidikan di mana sekolah dan daerah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman. Selanjutnya terdapat kesimpulan yaitu pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru mengalami perubahan signifikan dengan adanya kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesadaran nasional. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan, masih ada beberapa masalah yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk mengolah PPT ini. Mungkin itu saja, sekian dari
Saya Milantia Siti Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.